buka di mana Pak. Mungkin itu saja pengumuman kami dari Pak RW dan kami sendiri pengurus masjid. Bila kurang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengadakan salat malam di sini, artinya salat tahajud yang insya Allah kita mulai pukul 2 malam dan selesai menjelang jam 3 atau setengah 4 sudah selesai paling lambat. Alhamdulillah kita sudah coba menghubungi imamnya, nanti akan dipandu oleh imam namanya Ustaznya Abdam Subhan. Di 10 hari terakhir beliau yang mengimami salat tahajud kita malam. Jadi kepada bapak minimal untuk itikaf itu kita mulai dari kalau dapat 21 hari terakhir. Kalau tidak bisa juga dapat, usahakan di malam-malam 3 hari terakhir. Kalau tidak bisa juga 1 malam saja itikaf di sini. Jadi nanti untuk itikaf dan selama 10 hari ini itu kita minta kepada Pak Safri Talib untuk membantunya. Karena beliau yang sering di Bukit Tinggi, kemarin di Bogor, bagaimana itu. Kemudian yang kedua, untuk imam-imam salat seperti tahun yang lalu itu kita imam salatnya ada 4. Yang pertama di malam pertama tarawih sampai satu minggu itu diimami oleh Ustaz kita Adam Suhab. Itu 7 hari pertama. Kemudian 7 hari kedua yaitu imam tarawihnya itu Ustaz biasa yang biasa di sini Sidik. Itu minggu kedua. Minggu ketiga kita minta Pak Amri Nadi untuk imam tarawih, dan kemudian minggu keempat itu Pak Zardina, itu untuk imam tarawih kita. Jadi alhamdulillah, cuma kemarin kita sudah berusaha untuk mencari khatib hari raya. Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu yang kenal dengan khatib, karena ini kita juga tergesa-gesa dan kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Orang sudah berisi sampai 2008 tidak ada isinya. Jadi tentu kalau ada nanti yang gampang yang kita apakan. Kemudian yang kedua program kita, ini anak-anak kita ini kalau dapat kita bersama-sama subuh ke sini bersama-sama beliau. Kita pandu mulai dari subuh Senin sampai dengan hari Jumat, itu yang kita pandu. Sedangkan hari Sabtu ini dia ikut bergabung dengan mereka, mewarakah, dan juga hari itu adalah wirid subuh. Jadi itulah program-program kita yang kita canangkan untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita tingkatkan lagi. Dan juga mengenai kenyamanan, alhamdulillah kita kemarin sudah ada sumbangan karpet yang untuk di depan. Jadi kepada Bapak Ibu anak-anak kami, kalau dapat sandal itu ditaruh di tempat sandalnya. Jadi kita buka sandal, kita taruh di atas. Kita senang hati melihat kalau di depan itu kita masuk ke situ rapi. Kalau rapi, hati kita sendiri juga masuk ke dalam. Dan kemudian yang berikut, tempat parkir melalui PL kemarin itu sudah dibuatkan tentang ada parkir Honda motor di sebelah kanan, kemudian di sebelah kirinya untuk parkir sepeda. Kemarin Pak Di sudah berkenan, tak apa-apa, tempel saja merek-merek yang ada di sana. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan kita tingkatkan kualitas amal kita di masjid kita ini. Kita beramai-ramai beramaikan masjid, mulai dari TK sampai nanti orang tua kita penuhkan masjid kita dengan subuh mubarakah. Mungkin itu saja. Kemarin Pak Yang diminta untuk menyampaikan kalau ada programnya kenapa ya kita persilakan. Pak Yang udah PW. Sana dengan Pak Yang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Bapak Ibu jemaah subuh wasilah yang sama-sama kita hormati. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkan kami sedikit minta waktu Bapak Ibu sambil menunggu juada yang disiapkan di luar sana, menyampaikan beberapa hal terkait dengan RW ya, terkait dengan sosial kemasyarakatan kita di komplek ini. Ya, seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Masjid kita tadi dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan yang sebentar lagi datang, maka kita komplek Lubuk Gading Permai 5 dan Anak Residen tentu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, sehingga dalam rangka melaksanakan ibadah nantinya kita dapat melaksanakannya dengan baik dan fokus. Nah, hal yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah terkait dengan program kerja yang RW 12 kita ini ke depannya, karena saat ini sudah memasuki pengurus baru RW, RT, ya, komplek Lubuk Gading Permai 5 kita ini. Untuk itu, insya Allah besok malam siap Isya kami mengundang, nanti juga kita iringi dengan undangan lewat WA Group, Bapak Ibu untuk meluangkan waktu sebentar setelah Isya atau pada Isya untuk duduk bersama. Minimal yang pertama adalah silaturahmi antara pengurus baru dengan warga, dan yang kedua adalah membicarakan hal-hal penting terkait pembangunan baik fisik maupun non fisik di komplek kita ini. Nah, itu. Jadi sekali lagi kami mengharapkan Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu siap bisa besok malam kita sediakan waktu sejenak untuk membicarakan pembangunan fisik atau non fisik yang ada di komplek kita ini. Ini terlepas dari ajuan program pembangunan jalan dan drainase di Blok I, karena itu sudah masuk ke dalam proposal kita di Musrembang kemarin. Nah, saat ini sedang dibicarakan di kecamatan. Insya Allah itu kalau di ACC tahun ini paling lambat tahun depan itu udah jadi. Kalau untuk jalan insya Allah tahun ini jalan Blok A. Tapi sebelum demikian, begitu kemarin kami coba lihat keliling, itu mayoritas kita punya masalah pada drainase yang ada di hadapan rumah kita, di depan rumah kita masing-masing. Nah, ini perlu kita bicarakan, apakah nanti kita lakukan guru bersama membersihkan dengan cara membagi. Artinya begini, guru Senin besok Senin Minggu pagi besok misalnya kita selesaikan di Blok B misalnya, kemudian minggu berikutnya apalagi guru lagi kita selesaikan di Blok C dan seterusnya gitu. Nah, atau kita sediakan orang yang mengerjakannya. Nah, tapi kita tentunya membicarakan bagaimana setiap pembiayaannya. Nah, sehingga kita mau begitu bulan puasa nanti itu semua selokan air yang ada di depan rumah kita ini, komplek kita ini bersih dan lancar seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan security kita. Nah, sebagai informasi bahwa sudah ada 2 kali kebobolan kita di Hana Residen. Ya, untuk yang pertama memang informasinya tidak dilaporkan langsung karena warga baru yang belum sempat lapor, tapi kita dapat informasi dari warga lain. Kemudian yang terakhir kemarin itu dibobol juga. Nah, untuk alhamdulillah tidak ada yang hilang, tapi rumah pintu sudah rusak begitu. Nah, tentunya hal ini menjadi peringatan bagi kita semuanya agar jangan sampai ke rumah kita. Nah, untuk itu perlu kita bicarakan bagaimana langkah kita ke depannya. Kemarin kami sudah memulai, tapi walau bagaimanapun kami pengurus ini tetap harus bayu dengan semua warga komplek, yaitu penyediaan CCTV, ya, dan kami juga sudah menjajaki itu ada
alternatif nantinya CCTV. Kita pakai CCTV komplek Bapak Ibu. Jadi bukan CCTV pos. Itu rencananya seperti itu. Nah, tapi ini terkait juga dengan dana. Nah, kalau seandainya kita ingin komplek, keinginan kita adalah kita punya sentral CCTV di pos satpam itu, tetapi kameranya itu ada di setiap perempatan yang ada dalam komplek. Sehingga ketika ada orang lain yang masuk di depan, dia minta izin ke satpam mau ke blok J misalnya, begitu sampai di perempatan depan rumah Pak Des dia belok kanan, kan bisa terpantau oleh satpam itu. Berarti ini perlu dicurigai, maka satpam kita bisa langsung menindaklanjuti. Itu harapan kita. Nah, balik lagi, kalau seandainya dana kita mencukupi untuk semua, kita sediakan semua. Kalau tidak, mungkin perlahan dulu kita buat dulu di pos itu dulu, buat kamera dulu. Selanjutnya nanti begitu keuangan kita bagus, kita tambah lagi. Nah, ini terkait dengan security. Yang berikutnya adalah terkait dengan kebersihan kita, masalah sampah. Nah, ini ada kendala sedikit, yaitu tempat pembuangan sementara sampah yang dulunya baknya sebelah kiri itu sudah dilarang oleh PJKA. Nah, sekarang DLH kewalahan itu terpaksa ditaruhnya aja di sebelahnya bak itu. Nah, imbasnya kepada kita adalah petugas sampah kita tidak leluasa lagi membuangnya ke dalam situ, di mana orang DLH meminta agar sampah-sampah pohon yang banyak yang tidak bisa kita karungi itu ditegurnya lah gitu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kalau ada sampah pohon, potongan pohon, kalau sedikit masukkan karung itu tidak apa-apa. Jadi petugas kita bisa menyuruhan masukkan ke situ gitu lah. Tapi kalau banyak, tolong diakali dulu, karena posisi kurang kuat antar instansi sedang bermasalah, antara Dinas Lingkungan Hidup dengan PJKA bermasalah. Sampai sarung itu rupanya tidak permanen ya, menunggu ansien ya nampaknya sampai penampungan sampah itu di daerah di tanah PJKA. Nah, mudah-mudahan itu selesai segera dan sehingga kita bisa masih dewasa lagi. Itu. Nah, kemudian terkait dengan non fisik, nah ini mungkin kami pengurus butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya, apa kira-kira yang perlu kita lakukan demi kemajuan komplek kita ini. Yang misalnya selama ini kita belum pernah mengajukan program ke kelurahan dan juga kecamatan terkait dengan pembinaan UMKM di komplek kita, atau majelis taklim belum pernah kita ajukan karena memang tidak ada yang bisa kita ajukan. Maksud saya UMKM kita yang apa itu yang lengkap secara administratifnya tidak ada. Lah ya tuh ibu-ibu itu web usaha, tapi yang punya usaha memiliki surat menyuratnya itu sampai NPWP tidak ada, jadi belum sempat kita ajukan. Nah, kita berharap ke depan ini bisa kita sampaikan, bisa kita ajukan, kita punya. Dan yang terakhir adalah Karang Taruna. Insya Allah mulai tahun depan 2024 itu Karang Taruna akan diberikan insentif oleh pemerintah. Tetapi dengan syarat kita harus punya struktur organisasi Karang Taruna yang definitif. Dan ini juga sudah mulai kami bicarakan beberapa hari yang lalu dengan beberapa orang pemuda untuk menyusun dengan baik siapa saja nantinya di pengurus, sehingga komplek Kabupaten Pemalang punya Karang Taruna yang definitif. Dan balik lagi, mudah-mudahan mulai 2004 kita sudah bisa mendapatkan insentif untuk Karang Taruna kita. Dan tentunya ini mohon bantuan Bapak Ibu kepada anak-anak kita yang ada di rumah untuk menyarankan keterlibatannya terkait Karang Taruna, sehingga kalau ada kegiatan seperti Agustus, bulan 17 Agustus atau menyambut hari-hari besar tertentu, kita tidak perlu lagi susah-susah, tinggal menyebutkannya kepada anak-anak kita, Karang Taruna kita. Saya pikir itu yang perlu. Jadi kesimpulannya adalah untuk membicarakan hal ini secara detailnya, kita tentunya berharap kami pengurus RW 12, RT 2 RW, RT 1, RT 2 dan RT 3 itu mengharapkan Bapak Ibu bisa hadir besok malam Sya Isya dan membawa ide lah
yang mungkin kita laksanakan demi kemajuan kebaikan komplek kita Lubuk Gading Permai 5 dan Hana Hansiden ke depannya. Nah, saya pikir demikian. Saya kembalikan ke Pak Ketua Masjid. Billahi taufiq wal hidayah. Atau ada yang boleh mau ditanyakan Bapak Ibu, bolehlah dulu. Mungkin masih perlu dipikirkan dulu ya Bapak Ibu. Silakan. Insya Allah besok malam setelah Isya kita duduk kembali. Tolonglah di bawah, kalau tidak sempat hadir dituliskan dan dikirimkan ke kawan jadi dua. Pokoknya untuk kemajuan kita. Oh ya, ada ingat satu lagi, Pak Safril kemarin lewat di depan rumah saya beberapa kali hampir mau tabrakan katanya kan, karena orang dari luar ambil jalur sebelah kanan. Nanti kita cari apa perlu kita nanti kita buat marka jalan dengan cat gitu, marka jalan, spion jalan kita masih ada. Kemudian Pak RT 1 kemarin sudah menginisiasi juga membuat tanda komplek, penanda blok. Jadi kalau kurir-kurir dari luar mencari kemana blok J, kemana blok K, itu dia bisa mengikuti penanda itu. Nah, tentu banyak lagi hal-hal lain yang mungkin tidak terpikir oleh kami, tapi berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan idenya, dan insya Allah kalau kita bisa kerjakan segera, kita segerakan. Mana yang harus kita pikirkan bertahap, kita pikirkan bertahap. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mulai lagi memberikan reward apresiasi terhadap anak-anak kita yang meramaikan masjid Bapak Ibu. Mungkin bagi yang punya anak sudah tahu, mana dulu kita sempat menyediakan reward berupa belanjo kepada anak-anak kita yang datang subuh ke masjid. Nah, mungkin perlu juga kita tegaskan ke anak-anak di rumah bahwasanya ketika mereka sholat subuh ke masjid, mereka di absen, dan sebulan sekali nanti kita akan berikan rewardnya, lumayan untuk belanjanya. Dan kita juga berusaha untuk menyentuh, kemarin ini SD, TK, SD sampai SMP. Nah, ini yang SMA insya Allah kita akan pertimbangkan juga ya Pak Samya, dan mungkin nominalnya ditingkatkan sedikit daripada anak-anak SD itu. Lagi-lagi ini semuanya tujuan kita adalah agar anak-anak kita membiasakan diri ke masjid, meramaikan masjid sebagai pelanjut generasi kita. Demikian, kembali ke Pak Saf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.